itu aja sih harapan kami mah selaku masyarakat kecil, para petani lah. Karena lahan ini sangat produktif, Pak. Ya. Sawah-sawah di sini emang mata pencaharian kami adalah petani. Makanya iya. Apalagi ini tanah milik sendiri ya. iya, Turun temurun gitu. tanah adat, Pak, tanah leluhur kami. Oke, Ini siap. SPPT-nya pun, Pak. Ini masih berlaku, Pak, tetap bayar pajak? Tetap, Pak. Tetap. Dari 20 hektar itu rata-rata kami masih bayar pajak. Masih bayar pajak. Masih bayar pajak. Nah, berarti ini kan ada korelasinya nih dengan pihak BPN atau Bapeda nantinya. Ini harapan Bapak nih kepada pihak BPN ataupun mungkin Bapeda, karena tidak akan mungkin muncul surat atau SHM tersebut jika memang tidak ada penerbit gitu. Seperti apa nih, Pak? Karena memang kami mayoritas para petani, Pak. Kami tidak paham terkait hukum terkait ini. Ya. Untuk itu kami mohon bantuan dari para rekan, dari para yang membidangi terkait hal ini. Ya. Kami mohon sekali bantuannya. Dibantu harus ya. seperti apa langkah kami, karena kami terbatas terkait ilmu ini, Pak. Ya. Harus kemana, harus seperti apa. Ya. menempuhnya kita nggak paham lah intinya. Nggak paham ya. Iya, oke. Dan mungkin itu juga sudah cukup buat istilahnya mungkin kami, dan nanti akan kami coba bantu bapak-bapak ke dinas terkait. Dan kalau boleh nih saya minta ini ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ini bersama Pak Bakuy ya. Ini Pak, terkait adanya sertifikat yang mengklaim bahwa lahan di Blok 9 ini sebanyak 20 hektar ya. Ini sudah dijual dan ada sertifikatnya. Ini sedangkan Bapak sendiri kan tidak merasa menjual ataupun gimana ya. Ini seperti apa sih, Pak? Jadi terbentuknya informasi, Pak. Kami rumor ini kami dapat di tahun 2019, Pak. Rumor bahwa tanah kami sudah bersertifikat. Berjalan waktu sampai tahun 2023 datanglah program PTSL. Setelah kami ajukan lahan kami, ternyata lahan kami tidak bisa masuk PTSL. Tidak muncul. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena di atas bidang lahan kami sudah terploting, kata orang BPN. Itu terplotingnya punya siapa? Lahan siapa? Ada, kalau saya hitung dari petakan plottingan tersebut ada 35 petak, Pak. 35 petak. 35 bidang berarti. Berarti kan ada 35 orang tuh. Ya. Dari 35 petak itu seluas 20 hektar. Namun kami selaku masyarakat, selaku pemilik lahan, karena memang ini tanah adat, tanah leluhur kami, kami belum pernah menjual ataupun menandatangani secari kertas lah. Kami belum pernah, Pak. Pun gitu lah. Dari pemerintah desa ada yang sempat datang, nggak pernah, Pak. Ataupun kami belum pernah. Belum pernah. Pasti kami belum pernah menjual bidang tanah kami. Namun kenapa sekarang timbul sertifikat atas nama orang gitu, Pak? Nah, Terus, Pak, untuk seluas ini ada berapa pemilik ini, Pak? Kisaran 50 petani, Pak, 50 pemilik. 50. Itu asli warga Sirnasari? Campur, Pak. Campur, ada ya? Tanjung Sari, bahkan orang khususnya kecamatan Tanjung Sari adalah. Cuman yang paling banyak emang di warga Sinasari dan Tanjung Sari. Tanjung Sari ya. Nih Pak Bagus sendiri ini punya lahan ada berapa ribu meter, Pak? Sementara keluarga saya 3,4, Pak. 3,4 hektar. Iya. Kalau saya itu Iya? sekitar 3 3.000-an ya. Dengan 3.000. Bapak siapa? Pak Neng Supriyadi. Pak Neng Supriyadi ya? Ini ahli waris Itu ahli dari waris dari Uce Bapak Muhdi, Uce Uce Muhdi. Sai. Nah, ini Abah ini lahannya di mana, Pak? Ini lahannya ini. Ini berapa ribu meter, Pak? Setengah hektar, berarti 5.000 meternya. Sama juga ini udah diklaim di sertifikat itu. Nah, kalau boleh tahu ini mungkin kan ada muncul, Pak. Atas nama siapa itu sertifikat untuk yang muncul sekarang nih?
Aryani Kusumajati, Pak. Aryani Kusumajati. Untuk spesifik nama dari 35 petak itu, cuman Aryani Kusumajati ini mempunyai 13 bidang. 13 bidang. Banyak lah intinya lahan. Banyaknya ya. Nah, terus dengan adanya ini apa yang mau ditempuh, langkah-langkah apa Harapan untuk Bapak? kami khususnya Jabar 1 untuk RI 1 juga, karena memang ini kan harus diberantas mafia-mafia tanah di desa kami di Ini lokasi persawahan Blok 9, Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Yang mana ini ada warga yang mengeluhkan adanya sertifikat atau SHM. Padahal menurut keterangan dari warga sendiri ini belum pernah merasa menjual ke siapapun, karena ini memang lahan atau persawahan ini milik dari orang tuanya. Nah, ketika tiba-tiba muncul SHM atau sertifikat lahan ini, warga meminta kepada APH yang terutama mungkin pihak BPN atau Bapeda untuk mengecek daripada keabsahan sertifikat tersebut. Karena menurut keterangan daripada warga yang tanahnya diklaim oleh pihak yang katanya membeli, sekitar 50 warga pemilik lahan sawah ini di Blok 9 akan mempertanyakan hal tersebut. Yuk kita ikuti. heran. Ini dasar alas hak kami, harusnya kan kalau beralih Tangan sertifikat, harusnya kan udah ini nggak dipegang dicabut. lagi. Iya. Udah lepas dari kita berarti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ini bersama Pak Bakuy ya. Ini Pak, terkait adanya sertifikat yang mengklaim bahwa lahan di Blok 9 ini sebanyak 20 hektar ya. Ini sudah dijual dan ada sertifikatnya. Ini sedangkan Bapak sendiri kan tidak merasa menjual ataupun gimana ya. Ini seperti apa sih, Pak? Jadi terbentuknya informasi, Pak. Kami rumor ini kami dapat di tahun 2019, Pak. Rumor bahwa tanah kami sudah bersertifikat. Berjalan waktu sampai tahun 2023 datanglah program PTSL. Setelah kami ajukan lahan kami, ternyata lahan kami tidak bisa masuk PTSL. Tidak muncul. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena di atas bidang lahan kami sudah terploting, kata orang BPN. Itu terplotingnya punya siapa? Lahan siapa? Ada, kalau saya hitung dari petakan plottingan tersebut ada 35 petak, Pak. 35 petak. 35 bidang berarti. Berarti kan Cuma ada 35 orang tuh. Ya. Dari 35 petak itu seluas 20 hektar. Namun kami selaku masyarakat, selaku pemilik lahan, karena memang ini tanah adat, tanah leluhur kami, kami belum pernah menjual ataupun menandatangani secari kertas lah. Kami belum pernah, Pak. Pun gitu lah. Dari pemerintah desa ada yang sempat datang, nggak pernah, Pak. Ataupun